Oke, baik, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semua, ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua, Bu. Um, Benar, udah masuk semua. Irhamna kemana? Nggak tahu, Bu. Irhama kemana? Terus si Erin, Arum, Rani juga kemana? Izin Bu, Oh, kemana? katanya lagi sakit Bu. Oke. Oh iya, kita belum doa ya. Coba ketua kelasnya pimpin doa dulu. Maaf, Bu, sebelumnya suaranya bisa agak besar lagi. Agak kurang dengar, Bu. Oke. Sebelumnya, ketua kelasnya pimpin doa dulu boleh? Firly Bu, Ya, ketua Bu. kelasnya. Ya, silahkan. Semua siap. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Oke. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Ada yang tahu pelajarannya apa? Belum Bu. Belum. Oke. Jadi kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Kok nggak bisa share screen ya? Ada yang bisa minta tolong share screen nggak? Soalnya nggak bisa. Bisa minta tolong share screen? Bentar, materinya saya kirim, tolong di share screen ya. Soalnya saya nggak bisa share screen.
Ini jadi belajar nggak sih, Bu? Nggak bisa share screen loh, tolong sih. Ya, oke. Makasih Firliana. Oke, materinya itu pengukuran. Next, tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengamati pembuatan daftar tabel, nama besaran alat ukur, dan cara mengukur. Yang kedua, menemukan cara membaca skala dan menuliskan hasil pengukuran. Yang ketiga, mendiskusikan prinsip-prinsip pengukuran, ketepatan ketelitian, dan angka penting. Cara menggunakan alat ukur, cara membaca skala, cara menuliskan hasil pengukuran. Oke, next. Oke, apa sih yang dinamakan dengan pengukuran? Jadi, pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Ada yang tahu satuan ukur yang dipakai dalam pengukuran itu apa aja? Meter. Penggaris, Bu. Satuan ukur. Jadi satuan ukurnya yaitu SI. Oke. Oke, Bu. Oke, next. Selanjutnya, besaran pokok. Sebelumnya, besaran pokok itu apa sih? Pengertian besaran pokok. Ada yang tahu? Coba Dian. Dian Arsy, tahu besaran pokok itu apa? Apa, Bu? Besaran pokok itu apa? Pengertiannya. Tahu nggak? Oke, ada Rani yang baru gabung ya. Apa tadi, Bu, pertanyaannya, Bu? Besaran utama, Bu. Besaran pokok. Pengertian besaran pokok. Besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, Bu. Oke, pintar. Jadi di situ ada tabel besaran pokok. Besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya ada meter, kilogram, dan seterusnya. Lambang satuannya juga ada, dan lambang dimensinya juga ada. Oke, next. Oke, besaran turunan. Besaran turunan itu apa? Ada yang tahu nggak? Turunan dari besaran pokok, Bu. Ayo.
Terus jawab Kak Estika. Gimana? Turunan dari besaran pokok. Oke, baik. Pintar. Di situ ada tabelnya ya. Tabelnya ada nama besaran, lambang besaran, rumus, dan satuan. Oke, yang selanjutnya. Ayo next. Ada contoh-contoh alat ukur besaran pokok. Ada yang bisa menyebutkan apa contoh dari besaran pokok, alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok? Contohnya ya, Bu. Iya. Timbangan, Bu. Penggaris, Buat Bu. jangka sorong, Bu. Mikrometer skrup, mistar. Oke, next. Nah, di situ ada mistar. Mistar digunakan untuk mengukur panjang benda serta mempunyai batas ketelitian 0,5 mm. Gambarnya ada di situ ya. Terus yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu panjang benda serta mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Oke, yang selanjutnya. Oke, next. Macet, Bu. Oh iya. Oke, sebelum dilanjut, ada yang punya penggaris? Ada Estika punya? Punya, Bu. Nah, coba ambil salah satu benda yang ada di sekitarmu, terus silahkan diukur panjangnya. Boleh apa aja? Siap, Bu. Tapi oke bentar ya, Bu. Ambil penggaris dulu. Oke. Udah, Bu. Ini penggaris, ini bukunya, Bu. Oke, coba. 12 cm, Bu. 12 cm kalau dibuat satuan meter, jadi 0,012 ya, Bu. ya. Oke. Kita lanjutkan. Tadi sampai jangka sorong ya. Apa tadi jangka sorong? Jadi jangka sorong memiliki rahang dalam, rahang luar, skala utama, skala nonius, dan pengunci. Skala utama pada jangka sorong itu yang mana? Ayo, yang mana? Coba ayo. Ayo dengar. Gimana, Bu? Skala utama pada jangka sorong itu yang mana? Coba ditunjukin. Yang nggak geser-geser, Bu. Yang nggak
geser-geser. Di situ ada gambarnya yang panjang. Berarti yang di tengah itu ya. Yang panjang itu Bu, yang nggak bisa geser skala utama. Oke. Next. Ayo lanjut. Apa nih? Oke, lanjut aja ya. Jadi yang selanjutnya itu ada besaran turunan atau alat-alat yang digunakan untuk besaran turunan. Jadi contohnya yaitu speedometer. Tahu kan speedometer yang ada di motor atau mobil gitu biasanya? Ada kan? Iya Bu, ada. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengukur kelajuan. Terus ada dinamometer. Dinamometer digunakan untuk mengukur besarnya gaya. Oke, yang selanjutnya ada hygrometer, pakai G. Itu digunakan untuk apa? Hygrometer digunakan untuk mengukur kelembapan Udara. Terus selanjutnya ada hidrometer, pakai D. Itu digunakan untuk mengukur berat jenis larutan. Oke, next. Oke, selesai. Jadi di situ ada apa? Lembar kerja yang harus dikerjakan. Jadi tapi dikerjakan masing-masing. Oke? Oke, Bu. Ya, Bu. Minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk Firliana udah bantu share screen. Terus mohon maaf ya apabila banyak terdapat kekurangan dalam menyampaikan maupun dalam berbicara. Oke, sebelum ditutup, silahkan dipimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Dah, Bu. Ada iklan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.